Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau melakukan survei guys. Kita mau melakukan survei, ada eh, orang yang mau pasang PLTS. Jadi minta bantuan kita untuk membangun PLTS di rumahnya lah gitu ya. Nah pagi ini kebenaran cerah guys hari ini. Pagi jam berapa ya sekarang? Jam 9 ya. Jam 9 pagi kita mau menuju ke rumah beliau. Jadi kita mau survei. Nanti kita bisa tanya-tanya mungkin sama beliau kira-kira kebutuhan rumahnya itu berapa kWh gitu ya. Jadi kita ambil data lah, sama terutama sih kenapa kita survei, karena kita mau tahu luasan untuk naruh PV di atasnya gitu guys. Jadi dia minta bantuan untuk kira-kira kalau di rumah dia cocoknya di mana, menghadap kemananya gimana ya, pokoknya nanti kita coba survei lah ya. Oke guys, begitu aja. Kita pakai Seamooth Air EV aja untuk survei ke sana ya. Siap guys? Siap. Tuh timnya tuh lihat. Oke yuk kita langsung jalan aja ya guys ya. Oke guys, kita ini sudah nyampe di perumahannya ya. Kita udah nyampe di perumahannya. Sepertinya sih di blok depan. Nanti semoga lancar guys. Ini apa? Surveinya. Kalau ngeliat sih rumahnya nggak banyak aling-alingan, apa di perumahannya tuh nggak banyak pohon-pohon tinggi-tinggi gitu kan. Kalau di tempat rumah saya itu kan tinggi-tinggi gitu kan. Jadi ada kemungkinan kehalingan pohon. Kalau ini kayaknya nggak nih, aman sepertinya. Oke, nah ini kita udah sampai kayaknya nih. Sesuai map sudah sampai. Sekarang kita coba yuk, kita turun dulu ya guys ya. Kita turun dulu ya. Nah ini guys rumahnya, ini rencana kita mau pasang panel suryanya itu di atas genteng ini nih. Sebenarnya ini paling mantep sih di atas karena udah nggak ada halangan lagi ya. Tuh matahari ada di sana kan tuh. Jadi di atap sini kayaknya. Oke, ini kebetulan dia dua rumah ya. Jadi dia dua rumah jadi satu. Jadi bisa di sini juga tuh, di atas sini atau di sini. Tapi kayaknya saya lebih mantep di sini ya. Oke, kita coba masuk aja ke dalam. Seperti apa? Oke guys, tuh kita lagi di atas perumahan ya. Ini perumahan di Depok juga. Nah, kita lagi coba menganalisa ya. Sekarang posisi jam 10-an teman-teman. Itu matahari tepat ada di mana tuh ya, di atas itu tuh matahari. Jadi ini rumah dia tuh bentuknya begini. Ini enak juga sih. Kalau tadi kita ukur dari sana sampai sini tuh muat 12 panel. Cuman masalahnya memang dari sana tuh timur tuh. Sana timur menuju ke barat. Nah, posisi utara sih sana ya. Jadi emang sebenarnya bisa aja di sini. Cuma kalau nanti pas mataharinya ini sudah bergerak ke jam 3, mungkin udah nggak kena juga nih. Tidak maksimal lah gitu ya. Terutama di bagian sana. Sebelah sini mungkin masih maksimal nih. Jadi kita harus coba cek dulu kira-kira gimana. Dia juga ada bangunan juga, katanya bangunan di sebelah sini nih. Oke, kita coba lihat. Ini juga bangunan dia juga katanya. Nah ini juga bangunan dia juga. Tapi kalau ini ketutupan gedung ya tuh. Lihat tuh, ini aja udah ada shading kan. Jadi nggak mungkin. Kalau di sini kayaknya agak malah kurang bagus ya. Karena ada gedung di sini tuh. Jadi kita prioritas tetap di sini. Nah, tinggal belum tahu nih yang bagian atas sana nih. Jadi begitu guys. Saya senang aja ini menganalisa kemungkinan kita taruh solar panelnya di mana gitu ya. Oke, kita coba cek dulu yang sebelah sana ya. Ini kita lagi analisa ya sistem apa namanya rencana bracketnya tuh. Nah, coba dibuka. Kita buka dulu gentengnya. Iya. Ya dua-duanya coba. Udah ketemu holonya? Oh, itu dia. Coba. Oh, pas di tengah sini ya, Toy? Iya. Oke. Ini holonya di sini ya. Jadi nggak pas di sini sih bagus ya. Jadi di sini bisa langsung semua ini nih.
potong. Paling potong dikit lah ya. Dari sini ke sini langsung ya. Oke, jadi begini guys. Kita kalau melakukan survei di atap untuk pemasangan PLTS atap nih ya, paling nggak cuma luasan doang yang kita cek sama sistem apa namanya baja ringannya dia ya. Oke, aman. Tutup lagi yuk. Berarti ini aman. Coba kita lihat yang dari sebelah sana ya. Halo guys, assalamualaikum. Kita kan kemarin sudah survei rencana pembangunan PLTS di suatu rumah di Depok juga. Jadi kemarin setelah udah survei, terus hari ini rencananya kita mau mulai membangun bracket-bracket di atas gentengnya gitu ya. Jadi setelah udah posisi kita tentukan, sekarang ini waktunya untuk kita memasang bracket dulu. Mungkin besok kita baru mau naikin panel suryanya. Jadi hari ini konsentrasi kita cuman masang bracket aja kayaknya gitu ya. Bracket sama rel-relnya terutama gitu kan. Nanti saya coba videoin bagaimana masang bracket sama rel di atapnya rumah beliau gitu ya. Oke, hari ini nunggu pasukan nih, pasukannya lagi pada persiapan karena mau naik-naik ke atas. Kita lihat tuh. Ya, itu dia. Pasukannya lagi ngeset body harness dulu karena udah lama body harnessnya nggak kepake. Jadi dipersiapkan dulu. Jangan sampai ada yang fail, takutnya namanya lama nggak kepake body harnessnya, ada apa kekencangan karabinernya atau segala macamnya, makanya lagi dicek-cekin dulu. Ini juga barang juga udah pada datang ya guys. Ini baterai ada 3 unit, kita 16 kWh-an 15 kWh-an semua. Jadi baru nyampe, akan kita kirim juga rencananya tuh. Ini baterai 1, baterai 2, baterai 3 gitu ya. Ini yang di rumah yang ini yang sekarang hari ini kita mau kerjain itu dia pakai 2 baterai. Sementara 1 baterai lagi nih kita mau kirim ke rumah yang berbeda gitu ya. Tapi itu belum kita bikin kontennya nanti. Sementara yang ini dulu aja nih, semua alat-alat udah kita siapin semua. Kemarin sih panel suryanya udah kita kirim ke rumahnya. Nah ini bracket-bracketnya ya teman-teman tuh. Bracket-bracketnya kita pakai stainless. Terus baut-bautnya juga udah siap semua untuk yang di atas gitu ya. Nanti kita ambil gambar lah tuh. Ini tracker-tracker buat narik panel surya udah kita siapin juga. Jadi nanti kita harus, karena setiap rumah beda-beda ya. Contoh kalau kayak rumah yang di depan saya nih, ini kan rumah ada dak betonnya, jadi agak enak kita masih bisa berdiri ya. Tapi kalau rumah yang bener-bener genteng aja itu, jadi kita harus persiapannya matang. Terutama alat untuk narik-narik ya, seperti kayak winch gitu tapi manual kita siapin juga. Oke, itu dulu aja sementara. Nanti kita sambung lagi ya. Hop. Nanti kita sambung lagi di lokasi di TKP sembari lihat bagaimana cara untuk masang bracket sama rel-relnya di rumah tersebut gitu ya. Oke guys, ikutin terus ya. Halo guys, kita sekarang lanjut lagi untuk pemasangan solar panelnya di rumah yang ini. Ini tim lagi naikin solar panel dari bawah menuju ke atas ya. Kita lagi bikin dulu hand winch gitu ya. Hand winch untuk narik si panel suryanya ke atas. Tadi sudah coba satu sih ya teman-teman, kalau lihat di atas tuh ada hand winch yang kita buat. Jadi agak lumayan, effortnya lumayan ya untuk naikin ke atas karena tingginya kurang lebih sekitar 12 meter. Tapi tadi satu panel sudah berhasil keangkat. Mau nggak mau satu-satu, jadi nggak bisa sekaligus banyak naikin ke atas, mau nggak mau satu-satu gitu. Satu langsung dipasang di relnya gitu ya. Temen sebagian tim juga lagi ngerjain juga. Yuk kita lihat yuk, lagi ngerjain apa combiner boxnya, kita lagi install ya. Nah, ini tuh, itu kita lagi buat apa winch, hand winch gitulah ya, untuk narik supaya gampang pakai katrol. Nah, ini tim yang lain juga lagi ngerjain. Nah, posisi apa combiner box inverter rencananya sih ada di sini. Oke, rencananya ada di sini. Ini Om Arya lagi ngerjain ya. Oke, ini combiner box DC ya. Ini combiner box DC. Ini
apa namanya, combiner AC dan AC incoming dan outgoing. Nanti inverter rencananya ada di sini ya. Inverter rencana ada di sini. Baterai di sini. Nah, ini baterainya udah kita buka juga. Nah, ini baterainya ya. Ada 2 buah baterai. Nah, ini solar panel yang nanti rencana kita mau naikin ke atas. Tuh, baterainya seperti ini. Ini yang support WiFi. Baterainya nanti kita kasih unjuk deh. Nanti kalau udah dikeluarin, nanti kita kasih unjuk ya. Oke, sekarang kita lagi mau ngangkat yang kedua ya. Ngangkat panel surya yang kedua. Nih katrolnya lagi diturunin, seling bajanya. Jadi kita bikin hand winch di atas untuk gampang untuk narik ke atasnya ya. Oke, kita prepare dulu untuk untuk panel surya yang kedua, kita coba naikin. Nah, ini ya. Ini panel suryanya. Sebesar 600 WP. Kita lagi bikin simpul dulu untuk persiapan ditarik sama selingnya nih. Ini kita pakai seling ini. Tuh, katrolnya ada di atas sana. Gitu ya. Kita buat biar mempermudah. Mana itu? Mana Bang? Ayo Bang. Nah. Oke, nanti kita simpul dulu baru kita angkat. Oke guys, tuh ya, ini lagi dinaikin, proses naikin solar panelnya, sama agak effort ya, karena tinggi banget, sekitar 12 meteran ke atas. Oke, coba kita lihat dari sisi sebelah sini ya. Nah, ini tuh tim juga lagi ngerjain, lagi nge-wiring. Nah, ini dia, pelantai. Oke, sip. Op, nyangkut, tunggu. Agak miring ya talinya, tapi aman lah. Oke guys, begini ya, prosesnya agak lumayan ribet. Karena kita nggak bisa naikin panel surya ini laut dalam. Kalau laut dalam nggak ada aksesnya untuk ke atas, jadi mau nggak mau ya pakai hand winch gitu, kita desain biar gampang tuh, putar terus. Nah, teman-teman di atas tuh lagi ayo toy. Oke, teman-teman, kita lagi ngangkat satu persatu, baru tiga panel yang keangkat. Ini sementara tim yang lain lagi nge-wiring ya. Tuh, Maria lagi nge-wiring. Ini inverternya kita pakai DY juga. Tuh, inverternya 6 kW DY juga, jadi sama seperti kayak yang di rumah. Oke, kita tunggu progresnya ya. Guys, kita lagi di atas nih sekarang, lagi lihat anak-anak. Tuh. Udah 3 panel kita naikin. Udah dikunci juga pakai mid clamp. End clampnya aman, tapi end clamp. Aman ya. Kasih karet ya? Kasih karet juga. Terus kita naikin pelan-pelan karena kita ada 6 panel di sini, dan di depan yang genteng bagian depan juga 6 panel juga. Ini kan menghadap ke timur ya? Ya, timur Pak. Ini menghadap ke timur. Tapi mataharinya nih posisi karena memang sudah sore, sudah di sana tuh. Matahari cuma di mana sekarang? Masih kelihatan nggak? Udah kelihatan. Matahari udah di sana guys. Udah mendung ya, udah gelap soalnya. Jadi udah nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa. Ini alhamdulillah udah 3. Setengah jam lagi 3 lagi, kita tinggal yang depan. Oke. Oke, lanjut. Ini mereka pada nggak pakai sepatu atau pakai sendal karena memang licin ini gentengnya. Keramik seperti kayak keramik ya, ada coatingnya gitu. Jadi licin. Tapi tetap pakai body harness ya. Harus pakai body harness.
biar safety guys. Nah tuh ya, kalau untuk ngerjain gini mau nggak mau kita cawak ya, tuh kayak gitu tuh. Ini nah tuh ya, mungkin kelihatan tuh ya. Nah, jadi kita genteng itu agak dicawak sedikit gitu, karena dia kan rapat ya. Nih jadi misalkan seperti ini, nah sini harus dicawak gitu, dicawak dikit kotak gitu ya buat jalur. Ah ini nih contoh nih ya, ini ada tuh. Nah ini bekas cawakan juga nih. Nah seperti ini guys, jadi dicawak ini supaya untuk bracketnya itu keluar gini ya, bracketnya kan masuk ke sini gitu. Nah seperti itu contohnya ya. Oke, progresnya seperti ini. Gas lagi, gas. Gas lagi. Gas lagi. Jangan pakai rem. Jangan pakai rem, gaspol. Aduh. Waktu makin sore guys, kita masih ngebut, ngejar instalasi combiner boxnya. Kita masih wiring. Sementara memang masih ada beberapa PV solar panel yang masih di apa namanya, digelar tuh, ditarik. Nah, itu masih, ini PV ke 8 ya. Jadi masih ada 4 PV lagi, total dari 12 solar panel ya. Oke, putar terus, awas. Nah, kita ya, sip. Aman-aman, ada refill. Oke. Emang tinggi guys ini. 12 meter ke atas. Kita sampai bikin itu winch katrol gitu jadinya. Oke. Semangat, semangat. Oke. 2, 3, mantap. Oke. Memang butuh effort nih. Di sini guys yang agak repotnya kalau masang-masang panel surya yang di ketinggian ya. Kita mau gelar scaffolding, scaffoldingnya agak susah di sini nih, di bagian sini scaffolding susah. Di sini ada kaca tuh, jadi agak susah. Sini sempit buat scaffolding juga. Jadi mau nggak mau kita bikin katrol di situ. Oke, geser dulu. Luar biasa nih semangatnya anak-anak di atas. Oke, ini juga lagi nyelesain ini ya. Apa ya, belum ya? Ini inverter, bracket inverter udah kita pasang, tinggal mau dipasang ke sana ya. Waduh, lagi dibersih-bersih ini guys nih. Tuh, ada bekas-bekas bor-boran ya. Tuh, dia temboknya juga. Tuh, kita nggak masalah disiram air seperti ini karena memang kita boxnya ini IP-nya IP65. Jadi IP-nya memang IP tinggi yang kita bisa dicuci begini, kena air pun nggak ada masalah ya. Tuh, lihat. Waduh, dom area. Sip, bersih. Tinggal dilap. Oke guys tuh ya. Jadi emang dari apa? Boxnya sendiri kita memang IP-nya tinggi, jadi kalau dicuci-cuci atau kena air begini nggak ada masalah ya. Inverternya juga sama nih. Ini inverter juga IP tinggi ya. Ini kita pakai inverternya juga yang IP-nya juga tinggi tuh. Ini di sini ada keterangannya, coba kita lihat. Coba dong dikembalikan dong. Lihat sebelah sini nempelnya nih. Nah, ini dia. Oke. Ya, kecil banget nggak kelihatan di kamera. IP65 guys ya. Jadi IP65 itu dia bisa di kena air boleh, tapi bukan untuk direndam ya, bukan untuk direndam gitu. Jadi dia boleh kena air. Kena air, kena sifat-sifatan air dari segala arah tuh boleh gitu. Kalau IP65 harusnya seperti itu. Nah ini juga sama, IP65 juga. Jadi kalau cuma sekedar kena air, semprot-semprotan air nggak ada masalah juga karena dia ada seal-sealnya. Jadi kita cari yang proper sekalian. Nih contohnya tadi kan habis disiram sama Om Arya. Nah tuh ya, ini bukti bahwa ada seal karet nih tuh. Jadi ada seal-seal karetnya juga gitu. Oke. Siram aja udah, nggak apa-apa, biar bersih, biar temboknya juga bersih guys gitu. Itu dinabol udah kepasang, tinggal masang inverternya di atasnya ya. Oke guys, alhamdulillah pemasangan PLTS kita sudah selesai itu ya.
Om Arya masih rapi-rapi. Coba kita lihat yuk, rapi nggak buatannya Om Arya nih. Tuh guys, lihat ya, inverternya sudah kepasang. Terus ya ducting-ductingnya oke lah ya, lumayan rapi. Kita di sini ada combiner box ya. Untuk yang DC kita selalu pisah kalau kita desainnya. Jadi ini untuk DC, ini untuk AC. Yang AC pun juga sama, kita bagi dua ya. Jadi ada yang dari sisi input dan sisi output gitu ya. Nanti kita jelasin nih setelah Om Arya selesai. Mereka lagi rapi-rapi dulu nih. Alhamdulillah hujan guys. Alhamdulillah hujan. Nih, mau lihat satu lagi yang ini? Nah, ini tim. Ini tim atap. Ini tim atap nih. Tim bagian atap. Tapi udah bagus ya semua ya, rapi ya. Beres, tuh lihat, guys. Ini tim atap kita. Ini tim wiring kita. Alhamdulillah. Emang biasa ngerjain di pabrik, suruh ngerjain di begini ya, simpel ya. Oke, nah ini udah nyala ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ini sudah nyala inverternya. PV karena sudah malam hari ya, ini tidak produksi. Sekarang beban rumah itu 1400 watt, baterai 57%. Ya tinggal ngabisin baterai aja, karena baterainya memang ada dua nih, kebenaran baterainya dua sebesar 15 kW ya. Baterai dulu 15 kW. Sudah kita Sudah kita install juga semua kabel-kabel BMS. Kabel BMS yang warna-warna biru ini sudah komunikasi ke sini secara CAN bus. Terus komunikasi juga dari sini antara slave dan masternya juga sudah ya lewat kabel ini. Addressingnya sudah kita addressing juga. Pemasangannya jangan lupa positifnya dari sini, negatifnya dari sini guys, gitu ya. Oke. Alhamdulillah udah kelar tuh. Kabel PV dari atas sana menuju ke sana tuh. Kabel PV grounding juga udah kita buat juga, grounding kita taruh di depan sana ya. Jadi grounding dari PV, dari rel-relnya PV ada di atas itu semua masuk ke, kita buat grounding baru gitu. Oke, alhamdulillah ini ini kokoh ya, dia baterainya memang ada kakinya juga, jadi bisa ngunci gitu, jadi ini kokoh. Nah begitu guys. Jadi buat teman-teman yang mau bikin juga PLTS di rumah, nah, bisa ikutin konsep saya seperti ini, atau kalau mau konsultasi atau mau minta buatin juga boleh. Minta buatin juga boleh, nanti kita bantu installin yang proper, yang safety terutama, dan yang jelas yang murah kali ya. Nah pokoknya gini ya teman-teman ya, ini kita benar-benar full off grid ya, jadi kita full off grid dulu ya. Nah, tapi kalau kita mau pakai, misalkan kita mau suatu saat kita mau pakai hybridnya ya bisa juga. Tapi kita pemilik rumah maunya dia off grid aja gitu ya. Karena memang dia punya baterai besar, total KWP yang saya install itu ada kurang lebih sekitar 8000 watt di atas. 8000 watt, jadi ya tadi sih kalau saya kalkulasi harusnya sih setiap jam 12 siang itu sampai jam 1 harusnya udah penuh ya kalau secara kalkulasi ya. Beban rumah tadi siang kita ambil data lewat kWh meter itu harusnya bisa penuh. 2 baterai ini bisa penuh. Oke, mungkin gitu guys. Jadi kalau kita mau pakai hybridnya tinggal dihidupin aja input gridnya. Tapi kayaknya sih nggak bakal kita hidupin, biarkan off grid aja. Karena memang ini didesain tidak, dia maunya 0 rupiah, jadi maunya itu bukan penghematan tapi memang 0 rupiah. Dia nggak mau pakai PLN lagi, kasarannya begitulah ya, jadi supaya nggak bayar PLN lagi setiap bulan gitu. Bahkan ini 2 rumah guys, jadi ini sebenarnya yang pemilik rumahnya ini dia punya 2 rumah, jadi ini baru dibangun. Rumah yang sebelumnya itu sebelah sini, dan dia udah kita buatin juga jalur PLTS-nya dari sini menuju ke rumah yang sebelumnya gitu, yang lama ya. Jadi begitu. Oke, mungkin begini aja teman-teman ya vlognya, biar nggak panjang-panjang. Vlognya dari kemarin kan udah ngikutin. Kita butuh waktu sekitar kurang lebih sekitar berapa hari ya, 3-4 hari lah ya, 3-4 hari untuk ngerjain PLTS. Kemarin soalnya dadakan, jadi pemiliknya ini kebenaran yang punya rumah nggak ada guys, jadi belum pulang yang punya rumah, jadi kita masih bisa ikut ngambil konten. Oke, begitu aja teman-teman. Siapa tahu kalau ada yang berminat nanti bisa ngobrol-ngobrol di kolom komentar.
Jangan lupa di like, di komen, di subrek, jangan lupa. Tapi subreknya jangan 2 kali ya. Oke, gitu dulu ya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.